Bersama dengan dunia, kita bersuka cita dan bergembira dan menyambut kelahiran Raja kita. Hai dunia, gembiralah. Dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Hatimu terimalah sama bersyukur bersama-sama bersyukur. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah serta bersyukur bersama bersama-sama bersyukur. Dunia elukanlah Rajamu penebus. Aduilah lemah bersorak terus, bersorak terus, bersorak-sorak terus. Dunia elukanlah Rajamu penebus. Alhamdulillah, lemah bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kami kita nyanyikan lagu pujian malam.
penting saja. Ya, kita harapannya memang kita keluarga Tuhan yang penuh dengan kasih ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan di keluarga itu ada saja riak-riakan seperti itu. Jadi tema kita hari ini, malam ini, itu adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi kalau kita lihat ini diambil dari, silakan, demikianlah firman Tuhan. Silakan, baris kedua. Sini. Oke, yang ketiga. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Oke? Amin. Kita mulai dari ayat yang pertama itu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau saya perhatikan ini ada dua hal penting. Istri-istri, jadi bukan satu ya. Ada kebanyakan namanya istri-istri. Ya, dia bilang bukan tunduk. Hati-hati, jangan salah baca. Jangan sampai kita bacanya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ada jawab ini. Jadi pertanyaan yang pertama buat ibu-ibu, apakah Anda setuju kalau istri harus tunduk kepada suami? Kita udah kumpulkan ini ya Bang, data. Kebetulan kami panitia sudah mengumpulkan beberapa data kondisi dari keluarga Ibrani. Saya coba akan bantu untuk bacakan hasilnya terkait dengan yang istri dulu ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan ini, apakah Anda setuju kalau istri harus tunduk kepada suami? 58,3% menjawab setuju. Tangan dong. 25% mengatakan tergantung situasi. Dan 16,7% menjawab kurang setuju. Mungkin nanti ini bisa diluruskan oleh narasumber kita ya. Itu Bang datanya kalau pertanyaan pertama. Oke. Kalau sudah 50% mengatakan setuju, ini mantap ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang tidak setuju dan melihat situasi itu sama dengan apa? Kurang setuju dan tergantung situasi. Kurang setuju dan tergantung situasi. Salah nggak saya mau bertanya siapa yang kurang setuju? Oh, nggak ngaku. Mbak Elis. Boleh saja itu. Kalau memang itu boleh juga, kenapa tidak setuju? Ya? Jadi setengah jam selesaikan dulu lah Pak Elis. Oke, kita persingkat ya. Menurut Anda mengapa istri harus tunduk pada suami? Ibu-ibu, kenapa harus tunduk kepada suami? Yang setuju ya Bang, tadi kan setuju ya? Ya. 58%. Hayo ibu-ibu tangguh, kenapa ibu mau menikah dengannya dan tunduk? Kurasa semua nggak setuju. Cuma salah pencet Bung ya. Oke, waktu kita ini ya, jadi sepatah dua kata ini yang apa supaya kita jangan paham. Saya ulang, menurut Anda ibu-ibu, para istri, mengapa harus tunduk kepada suami?
karena suami adalah kepala rumah tangga. Satu, apa tadi? Karena itu perintah Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Ada di belakang. Oke, satu link mungkin bisa di apa? Di belakang. Oh, perempuan. Silakan. Kalau menurut saya Pak Teguh, Ya. di samping itu menurut dari firman Tuhan, suami adalah wakil dari Tuhan. Oke, itu saja. Wow, keren. Next, ada lagi. Mengapa harus tunduk kepada suami? Oke, cukup ya, sudah mewakili. Hal apa yang membuat Anda kadang sulit untuk tunduk kepada suami? Itu untuk yang tidak setuju tadi. Hal apa yang membuat sulit untuk tunduk kepada suami? Udah dinafkahi, udah dikasihi, gitu ya. Tetapi sulit, berat gitu untuk tunduk. Karena suami tidak mengasihi. Oh ya, tapi tadi belum ngasih. Oke, bisa saja ya. Coba Bu Pendeta mewakili. Oh. Lagi serius, saya sambil jalan lah ya, biar kelihatan dari belakang. Ini pertanyaan siapa nih? Ke ibu-ibu. Kita masih di skop istri ya. Ini. Mungkin bisa Inang Pendeta tolong. Adakah seperti itu? Tidak. Oke, yang lain dari sana dulu ya. Marta? Mungkin bisa diulang terus. Iya. Tapi oke, saya ulang. Menurut Anda, mengapa istri harus tunduk pada suami? Sebentar tadi. Hal apa yang membuat Anda kadang sulit untuk tunduk kepada suami? Saya bagian yang setuju bahwa istri harus tunduk kepada suami. Oke, tapi kalau menurut Ibu, feeling gitu, kenapa kira-kira tidak mau tunduk? Ini juga kan? Mungkin karena istri merasa dia tidak hargai, tidak disayangi, Iya. jadi dia merasa lain aku tunduk samamu, aku aja tidak merasakan kasih sayang darimu. Oke, Mungkin yang dulu ya. Nah, itu tadi bukan ini ya. Ya, silakan Marta. Kalau aku ya Bang, kayaknya aku jawab yang tergantung situasi deh. Karena kadang-kadang kenapa sulit, kadang kita merasa pasangan kita itu nggak lebih benar gitu. Misalnya kita merasa pendapat kita lebih benar dibanding dia, dan ya kita merasa kadang-kadang dalam situasi tertentu kita lebih benar gitu. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kita nggak selalu bisa 100% tunduk gitu, karena kita juga punya argumen sendiri, punya pendapat sendiri yang kita juga harus lakukan gitu. Oke, thank you Marta. Dari tadi sisi depan terus ya. Dari belakang ada kan? Mungkin masuk. Yang di belakang. Kalau misalnya suami kita itu marah dan gak ada kasih dalam diri dia, gimana kita mau tunduk sama dia? Gak ada. Tapi bukan begitu ya. Oh ya, ini artinya ini kita bisa menceritakan, boleh-boleh saja menceritakan kondisi keluarga kita, tapi tetap dengan cara yang membangun ya. Pokoknya membangun, bukan arti menjatuhkan ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Apakah suami Anda mengasihi Anda dan tidak berlaku kasar kepada Anda? Dari surveinya 58% berkata apakah suami pernah berlaku kasar kepada Anda? 58% berkata tidak pernah berlaku kasar. Jadi 41% berkata pernah, tapi saya sudah memaafkan. Bagus juga ya.
Akhirnya ada kata maaf juga. Selesai. Tetapi coba kita telah jujur di dalam hati kita masing-masing, ibu-ibu. Kalau tadi saya mengawali, apakah tanpa sengaja kita sering menanduk suami kita? Tanduk bukan tunduk. Saya itu mungkin tadi ditanduki terus sama Mama Iris. Tapi ya saya tenang, terakhir keceplosan juga saya. Mau di depan masih ada, belum bisa dipotong. Asal saya jadi Ya karena nggak kerja sama itu, nggak apa-apa. ya. Oke, kita untuk yang pertama ini kita minta petunjuk dari Pak Bapak dulu. Mungkin bisa dikasih pencerahan mengenai istri-istri tunduklah kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Silakan Pak. Oke. Mungkin kita sama-sama kena tanduk gitu. Tapi oke, selamat malam semuanya, Bapak Ibu, saya ini kita merayakan Natal, salah juga saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Menanggapi tentang ini ya, meneliti pertanyaannya, apakah istri harus tunduk kepada suami? Kalau mengikuti, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita tadi, ya, Kolose 3 ayat 18. Di situ dengan jelas memang dikatakan itu, kalau kita baca, hai istri, tunduklah kepada suami. Nggak disebutkan di situ kalau suaminya lebih pintar, kalau suaminya lebih jago, enggak. Tapi memang harus tunduk, karena itulah harkat dari penciptaan Allah terhadap manusia itu sendiri, begitu. Kalau menurut saya begitu. Sehingga memang secara kepemimpinan ya, kita bicara secara kepemimpinan. Ini bukan tentang siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, siapa diperintah, siapa yang memerintah, bukan. Tapi adalah tentang masalah kepemimpinan di rumah tangga, ya, di keluarga, iya, di keluarga. Ya. Jadi memang kalau menurut saya memang istri harus tunduk kepada suami, karena itu memang firman Tuhan yang kita baca tadi pun begitu. Jadi memang dalam berbagai situasi pasti kita akan mengalami di mana kadang-kadang ya ada istri merasa pendapatnya lebih bagus, ya kan? Ada kalanya ya mungkin sesuatu menurut ini suami lambat geraknya, aku lebih cepat. Nah, kan bisa saja terjadi dalam satu rumah tangga. Namun demikian harus kita ingat, suami dan istri itu kan saling melengkapi. Ketika terjadi dalam hal sedemikian, mari kita kembali kepada firman Tuhan ini. Harusnya keputusan kepemimpinan itu tetap kepada suami. Bukan berarti tidak bisa istri mengambil keputusan, tapi tentunya itu sesuatu yang memang harus ada dalam satu situasi di mana tunduk dalam arti hormat kepada suami itu harus dilakukan. Ya, kalau kita runtut ke belakangnya memang ya nggak lepas dari tunduk hormat itu, nggak lepas juga dengan kasih. Tapi kalau kita membicara ayat selanjutnya, karena di situ suami juga harus dalam konteks mengasihi, kan begitu juga. Tidak dalam arti perintah memerintah. Saya pikir itu dulu Pak Elis menjawab seperti pertanyaan tadi, apakah harus? Ya, saya pikir memang itu memang kata firman Tuhan, istri memang harus tunduk dalam arti bukan cerita perintah memerintah ya, tapi dalam mengelola kehidupan rumah tangga yang menjadi pemimpin di rumah tangga itu adalah suami. Saya pikir itu dulu Pak. Baik, terima kasih. Pak Tomang. Oke, itu bagus. Oke, menarik ya yang disampaikan tadi Pak Boston.
dalam hal ini Pak tidak jarang juga di dalam saat sekarang ini ya, mungkin istri lebih berkarir sehingga secara finansial istri lebih banyak pendapatannya, lebih banyak tabungannya untuk keluarga, sehingga tanpa sengaja kedapatan istri sudah mengambil peran suami itu, mengambil keputusan. Akhirnya bukan istri yang tunduk suami, tetapi didapati dan tanpa sengaja istri suamilah yang tunduk kepada istri. Ini gimana ini katanya Pak? Apakah ini oke saja? Atau memang ada juga yang perlu diluruskan? Mengenai ketertundukan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Mukauma, begini Bapak dan Ibu, Yahudi dan Batak itu sama dalam hal patriarki, ya patrilinear, ya, di mana bahan ini mengancam bahwa laki-laki kedudukannya setingkat di atas perempuan, ya kan? Yahudi dan Batak ini sama. Jadi ketika ayat ini diperhadapkan dengan orang Batak, sangat gampang diterima biasanya. Tapi kalau ayat ini dinyinak, ya karena sana ya, matriarki, ya maka agak sulit. Karena kita sama-sama orang Batak, maka survei tadi 58% ya. Dua pertanyaan tadi, rata-rata 58% yang menyetujui konsep ini ya. Ini sama dengan hasil survei Prabowo Gibran 58% ya. Jadi artinya udah menang ya. Karena konsep dan pemahamannya sama. Namun begini, ketertundukan itu saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Opung Boru Sintong. Kenapa harus tunduk? Karena itu perintah Tuhan. That's all saya pikir. Kalau kita tidak menyetujui apa yang dikatakan Bu Rentina, maka teori lebih dari 10 akan muncul untuk membenarkan pendapat kita tidak menyetujui apa yang tertulis di sini. Lebih dari 100 teori mungkin akan muncul. Apakah pendidikannya lebih tinggi? Apakah pendapatannya lebih tinggi? Akan banyak sekali muncul alasan-alasan yang akan mengatakan bahwa kamu layak untuk tidak tunduk kepada suami. Tapi kalau jawaban itu tadi dikunci oleh yang dikatakan Ibu Rentina, selesai, tidak ada perdebatan sebenarnya. Maka di dalam kitab yang dibuka tadi pun dalam Kolose 3, sebenarnya ayat ini di 23 udah mengunci, ya kan? Kalau di dalam 18 tadi, hai bapak-bapak, istri-istri, hai bapak-bapak, hai anak-anak. Kalau kita sampai di 23 itu udah dikunci, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau ibu-ibu menganggap ketertundukanmu kepada suamimu adalah hanya sebatas kepada suamimu, bukan tunduk kepada suamimu karena Tuhan, teori-teori dan alasan-alasan masih akan muncul untuk membenarkan kamu tidak tunduk kepada suami. Selesai. Tapi kalau kamu tunduk kepada suamimu karena kamu tunduk kepada Tuhan, udah, nggak ada yang perlu kita diskusikan di sini. Maka alasan dan teori apapun yang akan kamu ungkapkan, ya, yang ibu-ibu ungkapkan, itu nggak akan lagi muncul.
Seperti yang dikatakan oleh Pak Rito bahwa kami bukan, kaum bapak itu bukan orang yang super benar. Makanya kami perlu suami istri. Namun dalam keperbedaan dan kelemahan kami bukan berarti membuat ibu-ibu menghilangkan ketertundukan. Kalaupun kami lebih salah atau lebih lemah dalam sesuatu. Perbedaan pendapat, mungkin pendapat ibu lebih oke. Ya, memang kami biasanya agak lebih kurang berhati-hati dalam berpikir karena logika kami lebih bermain. Tapi kalau dengan ada istri ada pertimbangan, begitu ya? Ada pertimbangan. Nah, cara menyampaikan pertimbangan ini yang di sini menjadi ya konflik kan? Ketika si istri merasa bahwa ini si suami salah, lalu dia mau menyatakan ini yang benar. Namun menyampaikan kebenaran itu mungkin caranya menunjukkan sikap ketidaktertundukan ya kan. Ini yang menyebabkan persoalan-persoalan. Ada orang bilang begini, sebenarnya kalau masak itu bukan tugas istri, cuci baju bukan tugas istri, mengerjakan pekerjaan rumah bukan tugas istri. Tugas istri hanya tunduk kepada suami. Jadi kalau suami bilang cuci piring, cuci lalu. Cuman kan nggak dibilang. Nah itu dari pemahaman sistem yang disampaikan di Kolose yang juga masih kental dengan sistem patriarki. Nah sekarang tadi sempat disinggung tentang kesetaraan gender, ya kan, emansipasi. Saya juga adalah orang yang terlibat aktif dalam komunitas kesetaraan gender, sehingga saya sangat menjunjung tinggi ada kesetaraan seperti apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa sebenarnya kita diciptakan, perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan, gitu ya, penolong yang sepadan. Nah, saya selalu dalam pernikahan saya bilang kalau ada kata penolong berarti ada yang ditolong. Kalau ada penolong dan ditolong, siapa yang kuat? Penolong atau yang ditolong? Yang lebih kuat sebenarnya siapa? Penolong. Yang lebih lemah? Ditolong. Jadi sebenarnya yang lebih kuat daripada ciptaan itu siapa? Perempuan apa laki-laki? Sebenarnya begitu kan? Kalau mentafsirkan bahasa di kitab Kejadian itu sebenarnya di situ. Ada sisi lemah yang dilihat Tuhan jika si Adam ini sendiri, maka dia butuh ditolong. Maka dalam kondisi ini, situasi ini, Adam itu lebih lemah, maka dia butuh penolong. Nah, tapi bahasa kitab Kejadian itu luar biasa. Kalau dia hanya berhenti kepada penolong, maka ibu-ibu akan menjadi lebih terlibat daripada laki-laki, karena dia diciptakan sebagai penolong. Tapi penulis kitab Kejadian dengan bijak membuat di situ yang sepadan. Kata sepadan itu membatasi power daripada wanita supaya tidak melakukan apa yang dia miliki sebagai seorang penolong itu sebagai sesuatu yang di atas daripada laki-laki. Di situ konsep kesetaraan. Kata penolong yang sepadan. Nah, dalam kesetaraan itu tidak mengubah sistem kepemimpinan. Kalau bahasa Pak Retoma tadi, ada anugerah kepemimpinan dalam rumah tangga. Kesetaraan itu bukan membuat ada dua pemimpin di dalam rumah tangga. Kesetaraan itu tetap dilakukan dengan konsep bahwa pemimpin dalam rumah tangga adalah suami.
Jadi bukan berdua, tetap harus satu. Kalau ada dua matahari, susah. Nah, namun bisa berjalan roda kepemimpinan itu dengan menjalankan konsep kesetaraan. Ya. Laki-laki tidak menganggap bahwa perempuan itu selalu lebih di bawah, tidak memiliki kemampuan dibandingkan laki-laki, tidak. Nah, disitulah bentuk kesetaraannya. Istriku juga punya pendapat. Nah, yang menjadi konflik, yang menjadi pemicu konflik adalah tentang komunikasi, cara mengkomunikasikan. Saya pikir itu yang menjadi konflik, bukan pemahaman. Kalau pemahaman saya yakin sudah paham, tapi karena terlalu sering dibuat diskusi tentang ini, muncul ide-ide baru, muncul alasan-alasan baru. Saya kalau lebih apa namanya, lebih cenderung mengarahkan kalau diskusi-diskusi seperti ini bukan lagi menggali pemahaman tentang ini, tapi bagaimana memahami ya, apa yang sering menjadi persoalan, pemicu persoalan. Lalu saya lihat dari semua yang terjadi dalam persoalan rumah tangga bukan tentang konsep siapa pemimpin, tapi bagaimana seni mengkomunikasikan apa yang dipilih. Mungkin ini mewakili pertanyaan kedua. Bagaimana kalau seperti ini, ya kan? Artinya kan harus jelas juga ya. Tunduk tadi tunduk yang bagaimana? Seandainya misalnya suami yang bilang, ayo kita merampok, apakah harus tunduk juga? Mungkin ini harus perlu kita tanyakan sama Pak Pendeta supaya jelas juga, ya kan? Tunduk ini tunduk yang bagaimana? Kalau seperti itu misalnya gimana? Kalau misalnya suami yang salah, iya kan? Iya. Nah, silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep yang kita bicarakan tadi, bahwa ya sebenarnya mengenai hal yang seperti itu tentu sudah kita akan lebih mengetahui bahwa apa yang dimaksudkan ketertuntutan ini adalah terhadap segala sesuatu yang apa yang dimaksudkan. Saya pikir itu Pak Guru. Jadi disitulah pentingnya istri tadi ketika suami sudah mulai menyimpang dari jalan itu, tidak harus dilakukan ketertuntutan. Saya memang singkat, tapi saya sampaikan dengan singkat beberapa terjemahan tentang ketertuntukan ini ya. Di sini katanya tunduklah kepada suami itu di 18. Kalau saya lihat di King James Version dia katanya submit yourself, serahkan dirimu. Jadi pemahaman bahasa Inggris ini lebih enak ya daripada tunduk, serahkan. Sama seperti kita ibu-ibu telah menyerahkan semuanya kepada suami. Seperti itulah proses penyerahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menyerahkan diri berarti memberikan diri untuk dipimpin ke jalan yang benar, ke jalan yang lebih baik dengan arahan-arahan yang lebih baik. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kalau dia sudah menyimpang, bukan menunduki, tapi justru bisa. Nah, saya mulai dari situ, Pak Guru. Bagaimana Bang Guru? Apakah ini cukup? Oke, pun. Nah, yang lain pun dalam waktu lagi berbicara begini, boleh angkat tangan ya, kasih pandangan atau gimana, boleh sampaikan. Jadi enak diskusinya. Pertanyaan Pak Guru tadi itu ekstrim, tetapi di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan demikian. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka, maksudnya suami yang tidak taat kepada guru, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Aku berjumpa kali dengan ayat ini. Bagaimana ini Pak? Kita harus tunduk katanya walaupun dia bandel, supaya dia menang. Ini dalam konsep apa? Apakah hanya dimakan? Jangan dimakan, tapi dimakan juga. Silakan, ini siapa ya? Ambil.
lebih menitikberatkan kepada ya memang di situ kembali diuraikan ya Bu ya, bahwasanya istri harus tunduk kepada suami. Namun tidak kita pungkiri memang suami juga belum tentu berkelakuan tentang hal yang baik. Tidak jarang juga ketemu dengan hal-hal seperti demikian. Tentunya seperti yang disampaikan di ayat 1 Petrus berapa tadi Bu? Nah, 1 Petrus 3 ayat 1 diingatkan juga dalam hal sedemikian pun istri juga bisa berperan untuk merubah hal-hal yang tidak baik dari suami tadi. Mungkin yang dimaksud di sini adalah perilaku, mungkin dengan mendoakannya. Ada ayat Alkitab saya nggak tahu di mana ya, sampai menumpahkan bara di atas kepala, sampai sedemikian juga diminta peran begitu ya dari kita masing-masing bagaimana untuk bisa saling membuat satu apakah namanya pengampunan atau bagaimana bisa berdamai dalam satu rumah. Dengan demikian salah satu hal yang diminta di situ adalah peran istri yang menjadi penolong tadi, yang bisa menjadi penolong bagi suaminya. Mungkin kita katakan bisa saja suami mungkin yang dalam kondisi yang dalam jalan yang tidak pas, atau keputusan yang diambil tidak pada tempatnya, atau mungkin perilakunya nggak bisa dicontoh. Nggak semua juga memang bisa jadi imam, walaupun memang diharapkan jadi imam semua suami itu. Namun demikian dalam hal ini istri pun bisa, tapi mungkin dengan cara-cara yang tetap mengedepankan bahwasanya harus diingat bahwasanya memang suami sebagai pemimpin tadi tunduk, namun bukan tidak setara seperti yang disampaikan oleh Pak Tungkul tadi. Bisa mungkin dari perilaku yang tetap mengasihi, perilaku yang tetap mendukung dari istri, ya, perilaku yang tetap mendoakan, perilaku yang tetap bagaimana menghormati suami juga. Ya walaupun dengan sedemikian juga situasinya. Saya pikir begitu maksud daripada ayat ini begitu ditanyakan oleh Ibu Guru atau mungkin ditambahkan oleh Pak Sedang. Ada. Bagaimana? Lalu apakah ini cukup menjawab ya? Jadi saya coba memainkan suatu kita karena ada 3 topik tadi. Kita masuk ke untuk suami. Mantan mana? Oke. Nah itu ya. Kita masuk ke suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oke, itu ayatnya. Kemudian pertanyaan, apakah Anda sudah mengasihi istri dan tidak berlaku kasar kepada istri? Bagaimana survei Marta? Apakah Anda sudah mengasihi istri dan tidak berlaku kasar kepada istri? Ya. 77,8% berkata sudah pasti. Oke. Suami Ya, 22% menjawab iya, tapi kadang kelepasan. sengaja banget. Oke. Maksudnya kelepasan apa ya? Kelepasan tangan. Ini kan perkara mengasihi istri. Kelepasan tangan. Berarti mana dulu kami? Betul nggak itu? Oke. Ada permintaan dari kedua. Kalau survei mengatakan bahwa kami bapak-bapak 77% mengatakan bahwa kami mengasihi istri kami, kita mau tahu apa kata istri? Apakah dia merasa kasih kami? Yang setuju ada saya berdiri ya. Apakah hari ini yang merasakan kasih suami? Iya, artinya walaupun tidak bersama kita lagi dan suami tadi, pasti ada kenangan yang apa? Suami tidak. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah contoh tindakan berlaku kasar terhadap istri? Siap-siap yang di belakang. Siapa itu? Saya tunjuk yang di belakang. Iya, yang beri saya. Ya, yang di kanan. Siap-siap ya setelah pasal saya ulang. Silakan Pak. Ya,
pertanyaannya sih menarik ya. Kalian langsung ke jawab pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apakah istri Anda sudah tunduk kepada Anda? Itu nanti akhirnya. Ya. Jadi pertama, menurut Anda, apa contoh tindakan berlaku kasar terhadap istri? Saya langsung ke pertanyaan berikutnya supaya singkat waktunya. Ya. Menurut Anda, apakah contoh tindakan yang berlaku kasar terhadap istri? Kemudian, menurut Anda, apakah istri Anda sudah tunduk kepada Anda? Jadi jawabannya yang berat ini sebenarnya. Apa artinya janji ya, jangan marah nanti. Jangan. Jadi sebenarnya sih untuk pertanyaan itu kan sebenarnya di dalam rumah tangga ini kan biasanya sih ya ada ya ibaratnya lihat apa antara suami dan istri itu kan selalu kadang berbeda pendapat, itu biasa. Saya rasa yang di Contoh kasarnya? ya contoh kasarnya misalnya Berat jawabnya, di sebelahnya lipat tangan. Mana jangan di sini ya. Jadi kalau contohnya misalnya hal-hal yang sepele aja kadang bisa juga di dalam apa kita rumah tangga ini kadang hal-hal yang sepele itu kadang yang menjadi bahan argumentasi antara suami dan istri. Langsung ke contoh kasarnya, itu contohnya saya mengucapkan kata-kata kasar. Ya gini aja, contohnya misalnya misalnya kan contohnya istri minta setiap tahun baru misalnya Beli gelang. misalnya minta pulang kampung misalnya ya. Jadi kan kita kan dalam hal ini kan kita kan sebagai suami kan penuh pertimbangan. Berat kali Jo. Jadi yang mana ada aku begini ya beda pendapatnya. Jadi kalau menurut saya sih pertimbangan itu kan perlu ya, apalagi dalam hal dibawa keluar lah. Ibaratnya kita pulang itu sekarang kan orang tua memang tinggal satu lagi ya. Marahnya itu seperti apa? Artinya kasarnya itu seperti apa? Kalau marahnya sih nggak marah beneran lah ya. Kasarnya itu seperti apa? Kasar itu apa? Enggak sampai seperti itu. Cuma kan kadang kita kan berargumentasi artinya ya ini kesempatan udah berapa tahun kita nggak pulang misalnya kan, bapak di sana semakin lama semakin tua. Ya jelas. Jadi balik ya ngambek aja. Ngambek aja ya. Ya. Kalau begitu, apakah bapak merasa istri sudah tunduk? Gimana? Apakah Pak Siwoto, Ya. istri Anda sudah tunduk? Udah diancam dari sebelah. Atau belum? Kalau menurut saya sih udah. Oke, clear. Sekarang tolong dibantu di belakang saya rindu ada suara dari belakang menyampaikan pendapatnya. Saya ulang pertanyaannya, menurut Anda, apakah contoh tindakan berlaku kasar terhadap istri? Itu Bapak itu. Ya. Kita waktu 10 menit ya Pak. Oke, makanya pendek bikin kalimatnya.
tepat sasaran yang bikin pada kata dan maksudnya. Gitu, ya. Yang setelah tadi apa ketentuan tindakan dilakukan setelah istri, menurut Anda apakah istri Anda sudah tunduk atau tidak tunduk? Sebenarnya kalau jawaban yang aslinya, karena kan ini Bapak Ibu kan dua kepala. Jangan itu ya. Kalau jawaban asli ya, ini kan karena dua kepala kan nggak bisa kita menyatukan. Tapi ya secara menjalankan kehidupan sehari-hari sudah tunduk. Sudah. Oke, sudah tunduk ya. Dan kasar itu seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Biasa ya. Kalau yang dipertanyakan, menurut Anda apakah contoh berlaku kasar kepada istri? Saya lihat pilihannya marah, berkata kasar. Ini kayaknya agak berat semua, jadi saya pilih yang marah. Iya. Marah. Marah saja. Oke, siap kalau begitu. Wah, thank you, Pak Firan. Sama. Pak, tolong bikin singkat kalimatnya. Masuk